Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dina Novianti Kusuma. Saya dari Reguler Khusus Teknik Industri. Saya di sini akan membahas tentang vendor bill. Sebelum kita membahas tentang flowchart pada vendor bill, kita tuh harus tahu apa sih definisi dari vendor itu sendiri. Vendor itu adalah sebuah perusahaan yang berkontribusi barang-barang atau jasa. Vendor adalah perusahaan yang memproduksi persediaan atau stok barang dan menjual pada hubungan lanjut dalam supply chain. Kemudian pada saat tagihan vendor dimasukkan ke ODO, kita dapat dengan mudah membayar vendor pada harga yang benar di waktu yang tepat. Waktu yang tepat ini berarti tidak terlambat dan tidak terlalu cepat, sesuai dengan kebijakan dari vendor. Untuk mendaftarkan tagihan vendor, kita dapat memasukkan ke vendor bill dan memasukkan invoice-nya sebagai vendor reference. Memasukkan produk lain, memasukkan jumlah barang dan nilai yang ditagih benar, dan juga keseluruhan tagihan beserta pajaknya benar. Secara umum, kita hanya perlu memasukkan harga produknya tanpa pajak dan ODO akan menghitung sendiri pajaknya. Kita pada vendor bill ini berfungsi untuk membuat vendor bill dari transaksi receiving. Vendor bill juga berfungsi untuk membuat vendor bill untuk tagihan accrual seperti internet, BAM, listrik, dan lain-lain. Vendor bill juga digunakan untuk membuat vendor bill dari transaksi reimburse. Di sini kita akan membahas tentang flowchart pengajuan penggadaian dana pada PT Pharmatex. Di sini saya sudah membuat sebuah diagram alir atau flowchart vendor bill. Di sini saya akan membahas tentang flowchart yang sudah saya bikin. Di sini ada proses vendor bill. Habis dari vendor bill ini tarik faktur penjualan dari vendor tersebut, kemudian cocokkan apakah invoice dari faktur pembelian yang disetujui pemesanan tersebut. Habis itu apakah penjualan ini cocok atau tidak, kemudian di sini pembelian ini apakah baik atau layanan faktur yang berhubungan dengan yang diterima. Habis itu konsultasikan perbedaan pada manajer. Kemudian di sini manajer akan mencari tahu atau menyelidiki ketidaksesuaian dan manajer tersebut akan menyelidiki dan memperbaikinya. Nah, dari ketidaksesuaian dalam menyelidiki ini, kita akan mencari tahu apakah layanan ini baik atau layanan faktur ini berhubungan dengan yang diterima. Habis ini kita akan membahas tentang di sini forward invoice to account payable, credit to processing, kirim faktur kepada account proses untuk diproses. Maka kirim faktur ini apakah diterima atau tidak itu tergantung dengan vendor untuk memberitahu mereka faktur yang ditahan menunggu tanda terima atau barang dan jasa. Kemudian habis
otomatis hubungi vendor tersebut, kita masukkan faktur di berkas tahan. Nah, abis itu kita buat form vendor bill tersebut, hasilnya akan seperti ini. Nah, tadi diagram vendor bill yang sudah saya jelaskan dari proses awalnya sampai